Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur Res Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti, Wadir Res Narkoba Polda Metro Jaya, Kasubdit 1 Res Narkoba Polda Metro Jaya, teman-teman media semuanya. Siang ini saya akan menyampaikan ada pengungkapan yang dilakukan teman-teman narkoba, karena kita ketahui bahwa di masa pandemi COVID-19 ini teman-teman narkoba terus masih bergerak melakukan penyidikan, pengungkapan, ya, sudah cukup banyak. Bahkan ini dalam kurun waktu 2 minggu bisa mengungkap dan mengamankan 10 orang tersangka dari jenis narkoba, mulai dari sabu sampai dengan ke tembakau gorila atau tembakau sinte yang kita ketahui, dan berhasil juga membongkar 2 home industri tembakau sinte, ya, yang mereka lintas provinsi Jawa Barat dan juga Jakarta. Total barang bukti yang berhasil disita di sini adalah juga ada ekstasi sebanyak 5.752 butir ekstasi yang berhasil diamankan dari 2 TKP yang ada. Kemudian ada tembakau sintetis seberat 9,26 kg, ada bubuk kanabinoid 508 gram. Ini adalah bibit kanabinoid, itu adalah bibit untuk membuat tembakau sintesis ini, ya. Kemudian juga ada cairan narkotika seberat 31 liter, juga sama, ini campurannya, ya, campuran untuk membuat narkotika jenis tembakau sintetis ini. Kemudian juga ada tembakau murni, bahan baku dasarnya, karena tembakau ini berbeda, bukan tembakau seperti biasa. Ini seberat 47 kg, dan beberapa peralatan-peralatan yang lain, ya, bahan untuk clean lab namanya, untuk tembakau sintetis. Clean lab ini untuk membuat tembakau narkotika tembakau sintetis. Jumlah tersangka 10 orang. Kesemuanya ini kita kenakan di pasal 113 ayat 1, subsidiar pasal 115, subsidiar pasal 114 ayat 2, lebih lagi ke 112, Yunto 132, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya minimal 5 tahun. Ya, minimal 5 tahun dan maksimalnya adalah hukuman mati. Estimasi korban yang diselamatkan di sini dari 5.728 butir, termasuk tembakau sintetis 9,26 kilo dan bubuk-bubuk bahan baku untuk pembuatan tembakau sintetik ini, baik kanabinoid yang termasuk cairan narkotikanya, ini bisa menyelamatkan sekitar 33.532 jiwa, ya, dengan perhitungan ada sesuai standar per gramnya biasanya, ya. Nah, ini secara totalnya saya mulai dari TKP pertama pengungkapan ini tanggal 2 September yang lalu, berhasil mengungkap 700 butir ekstasi dan juga ada sabu 56,6 gram. Ini pada hari Kamis tanggal 2 di sekitar daerah Jalan Duren Tiga Raya. Kemudian juga ada yang TKP keduanya adalah Kebun Manggis, Matraman. 2 orang tersangka di sini kita amankan. Yang pertama adalah AH alias A dan SH alias K. Ya. Barang buktinya yang saya katakan tadi 700 butir dan 56,6 gram sabu-sabu. Kesemuanya ini rencananya akan dibawa ke daerah Sulawesi Selatan, Makassar. Ya. Ini barang ini, ekstasi dan juga sabu ini dikamuflase. Dikamuflase, ditaruh di dalam speakernya. Ada speakernya sini, ya. Ya, dikamuflase, ditaruh di dalam speaker. Ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada barang yang akan dikirim. Ya, barang narkotika jenis ekstasi akan dikirim ke daerah Makassar. Kemudian
tim teman-teman dari Subdit 1 Narkoba Polda Metro Jaya ini bergerak melakukan surveillance dan berhasil mengamankan. Pertama adalah tersangka AH alias A, ya, karena memang informasinya bahwa AH alias A ini akan mengambil barang haram ini kepada seseorang, inisialnya adalah SH alias K. Ini yang kemudian ditangkap, kemudian disusuri lagi, ketemu lagi yang nama saudara SH alias K yang kita amankan di daerah Pancoran. Ya. Padanya kita temukan 700 butir. Pertama 699 butir, kemudian ada sabu-sabu 56,6 gram. Setelah itu kita lakukan penggeledahan di kediamannya si AH alias A, ditemukan 1,5 butir lagi sabu-sabu. Jadi total sekitar 700,5 butir ekstasi dan juga 56,6 gram sabu-sabu. Ini masih dalam proses, kita masih pengembangan oleh teman-teman dari Res Narkoba. Mudah-mudahan segera ini kita bisa mengungkap lagi di atas, layer atasnya lagi, dan kita kenakan di pasal 114 subsidi pasal 112 Yunto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya adalah paling kecil 5 tahun, paling tinggi adalah hukuman mati. Ini kasus pertama 700 butir. Kemudian yang kedua, ini pengungkapan tanggal 16 September yang lalu, belum berapa lama yang lalu, di daerah Meruya, Ilir, Jakarta Barat, ya, di kantor salah satu pengiriman barang FedEx, ya. Jadi kita ini sudah hasil kolaborasi kerjasama dengan teman-teman dari Bea Cukai, ya, dan juga kami kerjasama dengan lapas, karena ditarik ke atasnya lagi nanti ada pengendalinya. Ya, ini masih kita nih. Kita bekerja sama dengan Bea Cukai dan teman-teman dari lapas. Nah, ini kita amankan tanggal 16 dengan tersangka, seorang tersangka inisialnya adalah BP. Barang bukti yang kita amankan sekitar 5.052 butir ekstasi yang dikamuflase ke dalam kaleng makanan. Apa? Kaleng makanan binatang atau food anjing ini. Jadi dia ada ya. Nah ini, ya, biar sekalian lihat. Jadi dikamuflasenya di kaleng makanan untuk binatang anjing ini. Ini diisi dengan 5.052 butir. Ini yang kita temukan, ya. Kronologisnya sekitar tanggal 14 September yang lalu kita dapat informasi, kemudian tim bergerak memastikan bahwa memang ada pengiriman paket jenis ekstasi yang masuk ke gudang FedEx di Jalan Meruya Ilir, ya, dari negara Belgia, ya, Eropa. Kemudian tim bergerak ke sana, memang ada barang tersebut, menunggu untuk siapa yang mengambil mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 belum ada juga yang ambil. Baru sekitar tanggal 16 ya, 16 September ada ojek online yang akan mendapat pesanan untuk mengambil barang kiriman tersebut untuk mengirim barang kiriman tersebut kepada seseorang. Nah, inilah yang kemudian diikuti oleh tim dan berhasil mengamankan saudara BP, ya, pada saat saudara BP menerima kiriman paket tersebut, ya, dalam bentuk kaleng makanan binatang. Dilakukan penggeledahan, memang isinya ekstasi, jumlahnya adalah 5.056 butir. Ini kemudian dikembangkan lagi oleh teman-teman dari Sat Narkoba atau di Narkoba, karena BP ini juga merupakan kurir, ya, kurir dengan bagiannya adalah hitungan per butir dia dapat sekitar 7.500 rupiah.
ya, per butirnya. Jadi kalau 5.000 lebih butir itu sekitar hampir 35 juta ya, 35 juta. Dia dapat ongkos untuk mengambil barang tersebut. Barang tersebut kemudian ini didalami oleh teman-teman dari narkoba mengarah kepada seseorang napi, ya, inisialnya I. Inilah kemudian kami berkoordinasi dengan Kemenkumham, Lapas, kita lakukan pemeriksaan. Ternyata juga sama, inisialnya I ini juga cuma dapat jatah sekitar 2.500 per butir. Jadi sekitar kurang lebih 10 juta lebih, ya, dia bagian. Naik layer ke atasnya lagi sama-sama yang bersangkutan di napi, status sebagai napi di tempat tersebut. Ya. Inisialnya adalah P, warga negara Nigeria. Ya, ini hasil kerjasama kami, mulai dari teman-teman dari Bea Cukai, ya, untuk mendapatkan informasi, kemudian naik layernya ke atas karena tersangka pengendalinya adalah dari salah satu napi. Kita berkoordinasi dengan teman-teman dari Menkumham dan berhasil mengamankan, memeriksa para tersangka yang statusnya adalah napi. Ya, ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Nanti tetap kita jerat dengan pasal 115, subsidiar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112, Yunto pasal 13 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup sampai dengan lagi 20 tahun sampai dengan seumur hidup, bahkan hukuman mati. Ini mungkin teman-teman yang perlu saya sampaikan untuk kasus jenis ekstasi. Yang ketiga, pengungkapan Clan Lab, ya, tembakau sintetis yang saya sampaikan tadi. Ada 2 Clan Lab atau home industri pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis atau biasa orang bisa kenal dengan tembakau gorila. Ini sekitar tanggal 1 September yang lalu penyidik mendapat informasi bahwa ada di jasa pengiriman di Jalan Samanhudi, Pasar Baru, ya, pengiriman narkotika, ada kecurigaan pengiriman narkotika jenis tembakau sintetis. Ini yang kemudian bergerak ke sana dan berhasil memang menemukan ada sekitar 400 gram, ya, 400 gram dengan mengamankan satu orang tersangka inisialnya adalah P. Ini berawal dari situ, ya, 400 gram. Kemudian didalami lagi saudara P dan dilakukan penggeledahan di kediamannya di apartemen, salah satu apartemen di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Berhasil mengamankan ada 4 kilogram tembakau di dalam kamar apartemen saudara P, ya. Dari sini tim penyidik masih terus melakukan pengembangan lagi. Hasil interogasi yang kita dapat berhasil mengamankan lagi seseorang inisialnya adalah AAP. Ternyata saudara P dan AAP ini juga merupakan kurir, masih kurir, ya. Kita mengamankan saudara AEP, saya ulangi, AEP itu sekitar tanggal 7 September yang lalu di daerah Tebet Raya, Jakarta Selatan. Padanya kita temukan 125 gram tembakau sintetis, ya, dan juga kita temukan di situ ada sekitar 4 kilogram juga, ya, 4 kilogram tembakau. Lanjut kita lakukan penggeledahan di apartemennya di daerah Basura, Jakarta Timur. Juga kita ketemukan kanabinoid. Kanabinoid ini adalah bahan baku, bibitnya, bibit untuk membuat narkotika jenis sintetis ini. Ini yang kemudian kita kembangkan terus lagi, kita tarik lagi ke atas, karena saudara AEP ini juga merupakan kurir.
Kemudian tanggal 9 September sekitar pukul 19 kita berhasil mengamankan seseorang bernama GBS. Ini adalah layer di atasnya, dan satu orang lagi inisialnya adalah ES yang merupakan kurir. Jadi ada 3 kurir dan 1 pengendalinya yang menyuruh melakukan. Nah, ini juga kita temukan, kita kembangkan lagi, kita akan tarik terus ke atas ini. Di TKP keempat kita temukan lagi saudara DR dan saudara MF. Ya, ini di daerah Jawa Barat, Ciamplas, Coblong. Pada saat kita lakukan penggeledahan, disitulah tempat mereka membuat pabrik Sinte ini, home industry. Ya, ada banyak yang ditemukan di situ, beberapa gram narkotika jenis Sinte dan juga bibit-bibitnya, termasuk setelah kita dalami lagi di TKP selanjutnya kita temukan lagi di apartemen galeri, ya, galeri Cimbelit sana, daerah Kota Bandung juga sama. Kita temukan di sana ada 31 liter bahan narkotika untuk pencampuran pembuatan tembakau Sinte ini. Ya. Ini yang masih kita kembangkan. Jadi ada beberapa pelaku-pelaku lain yang masih kita lakukan pengejaran, ya. Karena di sini dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh teman-teman dari narkotika, memang ada beberapa kurir yang kita dapat, termasuk di pertama dari saudara P, yang kedua saudara AEP, saudara ES ini adalah kurir. Kemudian ada saudara GBS ini. GBS ini adalah atasannya yang di atas, termasuk dengan saudara F ini ya. Ada 2, atasannya di atas ini ada 2. Dan ini masih kita dalami lagi, ya. Karena salah satu tersangka yang mengendalikan ini juga merupakan napi, ya. Napi di salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di daerah Jawa Barat. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkumham dari Dirjen Lapas untuk bisa melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap pengendalinya ini, ya. Jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Barang bukti cukup banyak yang berhasil kita amankan karena ada 2 tempat yang merupakan home industry atau clean lab-nya yang ada. Yang pertama adalah di apartemen galeri sendiri di daerah Cimbelit. Yang kedua adalah di Ciamplas, Cipaganti di daerah Kota Bandung. Ada 2 tempat yang merupakan tempat pembuatan home industry oleh para pelaku ini. Ini mungkin yang saya sampaikan teman-teman semuanya. Silakan, mungkin ada tambahan. Jadi saya ingin menambahkan, kalau untuk yang Sinte ini modus operandi apabila mulai online. Jadi saya himbau kepada masyarakat, terutama orang tua, tolong diawasi anaknya dalam melihat online, ya, karena Sinte dijual secara online, tidak secara face to face kemudian di online. Jadi tolong untuk online untuk anak-anak sekolah, ya, karena harganya cukup tidak terlalu mahal Sinte ini, ya, bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, bisa beli loh, bisa beli. Jadi tolong dihimbau kepada orang tua, tapi anak-anaknya dalam pembelian online, ya, karena Sinte ini harganya tidak terlalu mahal. Terima kasih. Oke, teman-teman semua silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak Jis? Cukup? Oke, ini jelas. Saya suka gini kayak gini. Sudah kita jelaskan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau ngapain dulu.